Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2102. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 3. Di organisasi Naga Hitam. Sekarang kemana perginya dia? Kata Raja Tianbei. Saya akan melanjutkan penyelidikan dan saya akan memastikan untuk menemukan jejaknya. Kata bayangan hitam itu. Dia memberi hormat dengan hormat, dan saat berikutnya sosok bayangan hitam itu menghilang. Waktu pun berlalu, siang dan malam terus berputar. Saat ini hari ini di luar kota Nanyuan terlihat sesosok yang memancarkan aura menakutkan diam-diam tiba di sini, dan itu adalah Sage Agung Yilong. Apakah ini tempat kota Nanyuan? Gumam Sage Agung Yilong. Melihat kota Nanyuan di depannya, keserakahan seketika muncul di mata Sage Agung Yilong. Organisasi Naga Hitam telah beroperasi di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun dan memiliki banyak kekuatan pendukung yang diam-diam. Akan tetapi untuk kota seperti kota Nanyuan, betapa Sage Agung Yilong masih sangat rakus. Kota Nanyuan ini memiliki darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan dapat terus menghasilkan sumber daya. Jika kekuatan besar di Laut Semesta Selatan tidak menyetujui kepemilikan beberapa kota netral, kami organisasi Naga Hitam pasti akan mengambil alih kota ini. Kota Nanyuan. Mata Sage Agung Yilong dingin. Sayang sekali kota Nanyuan diambil alih oleh keluarga Mo Yun dan Mo Yun Gubo. Dia adalah nenek moyang keluarga Mo Yun. Di mata penduduk kota Nanyuan, keluarga Mo Yun adalah eksistensi seperti surga. Namun di mata tiga raksasa seperti organisasi Naga Hitam, Sage Agung Yilong meskipun mantel keluarga Mo Yun kuat, namun tidak cukup untuk menyapu semuanya. Akan tetapi Laut Kosmik memiliki aturannya sendiri. Mo Yun Gubo, dia adalah kaisar puncak zaman kuno dan dia merupakan teman dekat dari Kaisar Mong. Rumor mengatakan bahwa dia terluka parah selama invasi dunia bawah dan dia telah menghilang selama ini. Seharusnya dia hidup di wilayah terpencil di kota Nanyuan dan saya tidak tahu jenis kultivasi apa dia sekarang. Pada saat ini sosok Sage Agung Yilong tergantung di luar langit kota Nanyuan yang tak berujung, dan sepasang pupil mata berwarna darahnya tiba-tiba terbuka dan ledakan. Di depan kota Nanyuan, jalan tak berujung mengalir secara teratur dan aura menakutkan seperti jaringan jalan beredar di seluruh kota Nanyuan menutupi langit dan matahari. Ini adalah formasi pelindung kota Nanyuan. Sage Agung Yilong sedikit mengernyit di bawah kedok formasi pelindung kota Nanyuan. Dia tidak dapat melihat aura rahasia kota Nanyuan. Ayo masuk dulu, dan boom, sosok Sage Agung Yilong menghilang dan dia tidak masuk melalui gerbang kota. Akan tetapi dia diam-diam menembus kota Nanyuan. Meskipun formasi pelindung kota Nanyuan kuat, tentu saja tidak mudah untuk bisa memantau seorang master tingkat kaisar puncak tanpa tindakan pencegahan apapun. Setelah memasuki kota Nanyuan, Sage Agung Yilong tidak segera pergi ke Kincen, akan tetapi dia menghilang ke dalam kehampaan. Sementara pada saat ini di sebuah loteng megah yang terletak di pusat kota Nanyuan, ini adalah markas besar Menara Duo Bau. Menara Duo Bau itu adalah sebuah organisasi komersial kedua setelah Papilun Abadi di kota Nanyuan. Dan asal-usul Menara Duo Bau ini juga sangat misterius. Mereka khusus menjual banyak harta karun dan juga harta karun yang muncul di alam semesta selatan. Semua orang berspekulasi bahwa pasti ada latar belakang yang kuat di balik Menara Duo Bau. Dan saat ini sekarang di sebuah kamar di lantai atas di Menara Duo Bau terlihat pemilik
gedung Duo Bao sedang duduk bersila sambil melihat laporan yang disampaikan oleh bawahannya. Di era ini menara Duo Bao kami hanya menghasilkan total keuntungan lebih dari 1,1 juta kristal kaisar yang semakin berkurang setiap harinya, saat setengahnya diberikan secara diam-diam kepada orang itu yang setara dengan keuntungan hanya lebih dari 5 juta kristal kaisar. Jika saya naik, saya pasti akan dimarahi oleh organisasi. Namun jika saya terus seperti ini, maka posisi saya sebagai pemimpin gedung Duo Bao akan berakhir, kata pemilik gedung Duo Bao ini. Dia melihat beberapa laporan di tangannya dan merasakan banyak tekanan. Tidak ada yang tahu bahwa menara Duo Bao-nya sebenarnya adalah tempat penjualan barang curian oleh organisasi Naga Hitam, sebuah organisasi paling gelap yang kuat di Laut Semesta Selatan. Dan semua harta yang dijual di menara Duo Bao-nya itu dijarah dan diperebutkan oleh organisasi Naga Hitam. Banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan. Apa yang mereka lakukan adalah transaksi tanpa biaya, pembelian tanpa yuan. Akan tetapi bahkan dalam situasi ini, keuntungan yang diperoleh oleh menara Duo Bao di kota Nanyuan dalam satu era hanya lebih dari 11 juta kristal kaisar, dan setengah dari ini harus didistribusikan secara diam-diam kepada anggota organisasi lainnya, sehingga keuntungan yang diserahkan kepada organisasi hanya lebih dari 5 juta. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba persepsi pemimpin menara Duo Bao menjadi kabur dan cahaya di seluruh ruangan seolah-olah menghilang begitu saja dan hanya menyisakan kegelapan dalam sekejap. Merasakan ini, pemimpin Duo Bao benar-benar kehilangan persepsinya tentang alam semesta. Dia pun terkejut. Siapa itu? Pemimpin menara Duo Bao itu benar-benar terkejut. Seseorang dapat memasuki inti menara Duo Bao miliknya secara diam-diam, tanpa menimbulkan peringatan apapun dari formasi. Di mata pemimpin Duo Bao yang ketakutan saat ini, terlihat tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang sangat dingin. Ketika melihat sosok ini, hati pemimpin Duo Bao yang awalnya ingin melawan pun langsung kehilangan semua harapan untuk melawan, dan dia pun buru-buru berlutut. Saya telah bertemu dengan Sage Agung Yilong. Master menara Duo Bao merasa ngeri karena dengan sekilas dia dapat mengenali bahwa orang yang ada di depannya tidak lain itu adalah Sage Agung Yilong, yang merupakan salah satu praktisi terbaik dari organisasi Naga Hitam, dan dia merupakan peringkat ketiga dalam organisasi Naga Hitam. Kamu cepat ceritakan semua informasi tentang Presiden Zhuo, kata Sage Agung Yilong, dan ledakan. Sebuah pemikiran suara yang sangat menakutkan ditransmisikan ke dalam benak pemimpin Duo Bao. Di saat Sage Agung Yilong keluar, sebuah pemaksaan yang bergemuruh dari keinginannya membuat jiwa pemimpin menara Duo Bao bergetar, dan dia tidak dapat menahannya. Sebagai ahli teratas tertinggi dari organisasi Naga Hitam, Sage Agung Yilong sangat berhati-hati. Meskipun dirinya memiliki temperamen yang buruk, meskipun ada pesan dari Presiden Zhuo, namun dirinya tidak akan mudah mempercayai pesan tersebut. Karena siapapun harus berhati-hati, verifikasi terlebih dahulu saat mengambil tindakan di kota Nanyuan. Maka wajar sekali jika mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Yah, baik. Pemimpin menara Duo Bao tidak berani melawan, dan dalam sekejap dia segera menyampaikan semua informasi tentang Presiden Zhuo kepadanya. Apa tanah suci Tai, keluarga Nona Luo dari wilayah bintang Arturus, lalu Kincen. Itu dia benar-benar memiliki binatang komodo yang mengikutinya. Binatang ini dipuji oleh leluhur klan Komodo belum lama ini, dan juga telah membunuh jenderal rumah tuan kota yaitu Jenderal Montu dari klan Mo Yun, dan bahkan keluarga Mo Yun tidak berani mengambil tindakan terhadap Kincen ini. Seketika informasi-informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Sage Agung Yilong, dan tiba-tiba sedikit niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul dari sudut mulut Sage Agung Yilong. Berpikir Presiden Zhuo ini benar-benar memiliki motif egois terhadapnya. Apakah dia ingin aku membalaskan dendamnya?
Berdasarkan semua informasi yang disampaikan oleh pemimpin Menara Duo Bao, Sage Agung Yilong langsung mengerti bahwa Presiden Zhuo ini ingin menggunakan dirinya sebagai pedang. Apakah dia ingin aku membalaskan dendamnya? Kata Sage Agung Yilong. Sudut mulut Sage Agung Yilong terlihat mencibir. Meskipun Presiden Zhuo hanyalah pion kecil dari organisasi naga hitamnya, namun menghadapi orang terkuat terkemuka di dia, Sage Agung Yilong bukanlah seorang idiot tanpa manfaat apapun, hanya untuk menyinggung orang yang begitu kuat. Karena menurut semua informasi, warisan dari Kaisar Mingkong itu bukan ada di tangan Qin Chen, tetapi kemungkinan besar warisannya berada di tangan keluarga Luo di wilayah bintang Arcturus, dan wanita muda dari keluarga Luo sekarang berada di kota Nanyuan di Tanah Suci Taiyi. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya. Status Tanah Suci Taiyi di kota Nanyuan bahkan lebih tinggi daripada Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Ini adalah sebuah kekuatan yang baru bangkit, dan bos Tanah Suci Taiyi dikabarkan baru saja menerobos tahap akhir Kaisar Agung di era yang lalu, dan dia adalah raksasa yang baru terbit di kota Nanyuan. Dia seperti matahari terbit dari timur. Jika warisan Kaisar Mingkong benar-benar milik Nona Rona itu, maka kemungkinan besar warisan itu kini telah jatuh ke tangan penguasa Suci Taiyi dari Tanah Suci Taiyi. Tanah Suci Taiyi yang kecil juga ingin merebut harta karun dariku, kata Sage Agung Yilong. Dia mencibir. Namun Qin Chen tidak dapat dikesampingkan secara langsung karena orang ini memiliki pencapaian spasial yang luar biasa. Dia juga dapat mengambil hati kaisar dalam sekejap dari orang kuat di tingkat Kaisar Puncak tahap tengah. Ini mirip dengan metode Kaisar Mingkong. Setelah berpikir sejenak, Sage Agung Yilong dengan cepat membuat keputusan pertama. Dia akan pergi ke Tanah Suci Taiyi dan temukan keturunan keluarga Luo itu. Jika penerus Kaisar Mingkong tidak ada di Tanah Suci Taiyi, maka aku akan pergi mencari Qin Chen itu, kata Sage Agung Yilong. Dia telah membuat keputusan. Dia kemudian mengambil langkah maju dan dengan suara mendengung sosoknya menghilang dari dunia ini. Setelah Sage Agung Yilong, pemimpin Duo Bao nampak berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, akan tetapi, boom! Sebelum batu di dalam hati pemimpin Duo Bao bisa menghela napas lega, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari kehampaan, langsung dimasukkan ke dalam kepala pemimpin Duo Bao, seketika mengeluarkan otaknya dalam sekejap. Pemimpin Duo Bao nampak ngeri dan putus asa, jiwanya terhubung ke otaknya. Sage Agung Yilong telah menghilang, namun dia langsung mengeluarkan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebagai pemimpin Menara Duo Bao di bawah persekutuan organisasi naga hitamku, kamu berani menggelapkan sumber daya dari organisasi naga hitamku, maka kamu tidak tahu apakah kamu harus hidup atau mati. Sudah waktunya seseorang berubah. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di kehampaan langsung menyapu tubuh pemimpin Menara Duo Bao, dan saat berikutnya aula kembali menjadi sangat tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Mereka juga tidak tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di kota Nanyuan. Mereka tidak tahu bahwa pemimpin Menara Duo Bao yang terkenal itu sebenarnya telah hancur total dan bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Dia telah meninggoy. Sementara pada saat ini di Gua Qin Chen, setelah melahap begitu lama, 10 juta kristal kaisar di depannya telah lenyap seluruhnya. Sekarang hanya menyisakan puing-puing di tanah. Di dalam tubuhnya, energi terus bergulir. Tenaga kaisar melonjak dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya seperti banjir yang mengamuk terus mengalir deras, membawa Qin Chen ke ranah yang lebih tinggi. Aura samar tahap air Kaisar Agung mulai beredar di atas Qin Chen, memancarkan aura menakjubkan. Dan pada saat yang sama saat ini, di Tanah Suci Taiyi, dengan sekejap, seorang wanita berkulit putih yang mengenakan pakaian cabul nampak ditampar ke tanah oleh Gao Luo. Tubuhnya tergeletak terisak-isak dan menatap Gao Luo dengan ngeri. Kailu, dia adalah ketua Tanah Suci Taiyi. Dia pernah melangkah maju dan menginjak tubuh telanjang wanita itu dengan satu kakinya dengan mata yang dingin seperti elang. Kurang ajar,
Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kamu harus mencari tahu warisan dari Nona Rona secepatnya. Begitukah caramu menghadapiku?" Mata Gaulo dingin dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. "Waktu yang diberikan kepadaku oleh pemimpin telah berlalu. Carilah Nona Rona itu sekarang. Jika kamu masih tidak bisa bertanya tentang warisan Kaisar Mingkong, maka malam ini keluarga Luokmu tidak akan punya apa-apa lagi, tidak akan memiliki kebutuhan yang ada di dunia ini, dan termasuk kamu juga akan mendapati kematianmu. Dan bahkan sebelum itu, aku akan membiarkan para bawahanku untuk merusak tubuhmu dan juga keponakanmu itu dinikmati sampai mati oleh semua orang yang ada di tanah suci Taiyi. Sekarang kamu keluar." Mengikuti teriakan dingin dari Gaulo, wanita itu pun buru-buru mengenakan pakaiannya dan lalu meninggalkan ruangan tersebut, pergi ke ruangan Nona Rona. Dan dia tiba di kamar Nona Rona. "Bibi," melihat luka hitam dan biru di sekujur tubuh wanita itu, Nona Rona berteriak. Setelah berhari-hari berada di tanah suci Taiyi, Nona Rona sudah memahami situasi bibinya. "Rona, kamu tidak perlu kasihan padaku." Wanita itu buru-buru mengeluarkan sepotong batu luar angkasa kuno, dengan cepat menghancurkan batu luar angkasa kuno tersebut dan berkata, "Rona, kamu cepat pergi dari sini dan temukan kincen itu." "Tapi bibi, kamu," kata Nona Rona. Dia memandang bibinya itu dengan tidak percaya.